Shalom, selamat sore saudaraku, selamat bertemu kembali di dalam kesempatan pada saat ini. Jangan lupa saudara tetap subscribe ya, bahkan saudara bagikan pada saudara yang lain yang biar menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Berapa orang tidak sadar bahwa dia sebenarnya hamba kepada dosa. Orang yang berbuat dosa itu hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku, dikatakan Pak Dukun membawa jimat. Siapa bertekun pasti selamat. Saudaraku, kita baca bersama-sama di dalam Roma 6 ayat 18 sampai 20, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi anggota hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saudaraku, dua hal ini berjalan bersama-sama, tidak seringkali saudaraku tidak disadari oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Dia pikir dia masih tetap di dalam Tuhan, dia masih tetap di dalam berkat Tuhan. Saudaraku, bahkan dia tidak sadar kalau namanya sudah tercoret dari buku hayat. Mengerikan, saudara-saudara. Berapa orang mengalami peristiwa seperti Simpson, di mana dia terus berdosa. Dia pikir dia masih kuat, dia masih sehat. Mungkin hari ini saudara, masa pandemi ini, saudara masih sehat. Saudara masih terima gaji penuh. Saudara masih dapat berkat. Tapi mereka tidak sadar, saudara, bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Simpson, saudaraku, dia tidak tahu kalau Tuhan meninggalkan dia. Waktu dia ditangkap, saudaraku, hari-hari yang lalu, dia dengan mudah melepaskan diri dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tapi waktu itu dia seperti tidak berdaya. Dan Simpson, saudaraku, dicukil kedua matanya. Dia mengalami perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Sebab tidak tahu, saudaraku, tapi berapa orang menjadi hamba kebenaran. Mereka takut akan Tuhan. Saudaraku, Daniel itu satu pemuda yang dibawa ke Babel sebagai tawanan. Saudaraku, tetapi Daniel dia hamba kebenaran. Bahkan Daniel dan teman-temannya berani melawan arus, saudara, menolak perintah untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka menolak, mereka tidak mau. Mereka menawarkan satu, saudara, bukti di dalam 10 hari mereka makan buah-buah dari tanah, bukan dari binatang-binatang yang dipersembahkan. Dan Daniel berkata kepada saudara pengawas daripada raja ini, berkata, Tuanku coba 10 hari, mana yang lebih sehat, kami atau mereka yang makan dari makanan Babel? Saudaraku, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai. Ini orang-orang yang berani melawan arus, melawan aliran-aliran dosa. Saudaraku, dikatakan, saudara-saudaraku,
sama seperti kamu menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Berapa orang, saudaraku, tetap diikat minuman keras, diikat perjinahan, diikat dengan narkoba. Saudaraku, ini membawa kebinasaan. Mereka terkejut waktu mereka mati, mereka ada di dalam alam maut, alam bersah. Saudaraku, orang kaya di dalam Lukas 16 diceritakan tiap hari pesta, tiap hari menikmati hidup senang. Saudaraku, ini saatnya orang melasatkan diri. Saudaraku, pandemi selama 3-4 bulan ini, orang sudah rasanya aduh, mereka sudah tidak tahan. Saudaraku, mau hidup seperti dulu, seperti zaman-zaman yang masih aman itu, mereka bisa menuruti segala hawa nafsunya. Karena manusia itu pada dasarnya kedagingan. Saudaraku, perkara-perkara daging. Tapi justru kita belajar mau menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku, justru Tuhan bilang, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas, lepas dari kebenaran. Saudaraku, kita ini cuma ada 2 pilihan, menuruti daging atau menuruti roh. Karena itu saya terus memperingatkan buat saudara, selalu tetap lekat pada pokok anggur, bertekun, saudaraku, terus menerus. Saudara-saudara, orang biar kata-kata kita, mulut kita ini terus belajar memuji Tuhan. Saudaraku, ikan belut jatuh tersungkur, biar mulut selalu bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah satu kemurahan dan kesempatan. Biar pada saat ini saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan pakai hidup ini untuk perkara-perkara dosa. Banyak orang tidak sadar, saudaraku, bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, baik atau jahat, itu semua dicatat lengkap. Saudaraku, kalau di pengadilan itu saudara lihat, itu berkasnya lengkap, bukti-buktinya lengkap, semua ada. Juga kehidupan manusia. Saudaraku, 2 Korintus 5:10, berdiri di kursi pengadilan Kristus. Di sana diadili. Siapa yang patut, saudaraku, masuk surga, dia akan masuk dengan sukacita. Karena dia mau sebagai hamba kebenaran. Saudaraku, apa artinya hamba? Hamba itu tidak berdaya. Saudaraku, hamba itu apa kata tuannya? Ya, hamba itu, saudara-saudaraku, hamba itu adalah menjadi milik daripada tuannya. Hamba dosa itu milik daripada iblis. Satu kali akan tinggal bersama-sama di dalam neraka yang kekal. Karena itu, saudaraku, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita terus jalan dalam kebenaran, jalan dalam ketaatan. Itu syaratnya apa, saudara? Harus memikul salib, matikan keinginan daging. Ya, saudaraku, keinginan daging dan roh itu bertentangan, selalu berlawanan, tidak pernah sama. Karena itu biar saudara tetap setia menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, itu yang menyebabkan kita bebas dari hukuman atau ada di bawah hukuman. Jangan kita keras hati. Hari ini, jikalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Ya, berubah. Kita masih bisa berubah di dunia ini. Ya, saya doakan buat saudara yang rindu jalan dalam kebenaran. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama saya saat ini. Saudara, dimanapun engkau berada,
kita sama-sama berdiri. Kita mau jalan dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran. Saya doakan saudara, angkat tanganmu yang perlu pertolongan. Saudaraku, saya berdoa buat saudara Bapak. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Berkati Tuhan, kami rindu menjadi hamba kebenaran, hamba yang selalu jalan dalam kebenaran. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan ini. Yang di dalam kekurangan, Tuhan berkati. Yang di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.